Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita mulai mempelajari bab kedua, yaitu bab tentang himpunan. Sebelum masuk ke materi inti, Ustazah akan menyampaikan ke kalian salah satu manfaat dari kita belajar himpunan. Nah, seperti tampak pada gambar, di situ terlihat suasana sebuah pasar tradisional. Anak-anak, saat kita pergi ke pasar, tentunya seringkali kita akan menjumpai susunan buah-buahan atau sayur-sayuran yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Contohnya, sayur bayam akan dikelompokkan dengan sayur bayam, kemudian terong akan dikelompokkan dengan terong, atau jeruk akan dikelompokkan dengan buah jeruk, apel akan dikelompokkan dengan buah apel, dan lain sebagainya. Nah, kumpulan-kumpulan tersebut dalam matematika itu disebut sebagai himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan belajar tentang konsep himpunan. Coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama yaitu kumpulan penjual daging yang tampan. Kemudian yang kedua, kumpulan buah berwarna kuning. Yang ketiga, kumpulan sayuran yang enak. Yang keempat, kumpulan sayur berwarna ungu. Dan yang kelima adalah kumpulan buah yang enak. Nah, anak-anak, di sini nanti kita akan mengelompokkan kelima gambar ini ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah kelompok himpunan, yang kedua adalah kelompok bukan himpunan. Selanjutnya, seperti ini kita tampilkan lagi gambar-gambar yang di awal tadi. Nah, untuk kolom yang pertama itu adalah kelompok himpunan, kemudian untuk kolom yang kedua adalah kelompok bukan himpunan. Nah, di sini kita mulai dari gambar yang pertama, yaitu gambar tentang kumpulan buah yang berwarna kuning. Nah, kumpulan buah yang berwarna kuning di sini termasuk ke dalam himpunan. Kemudian berikutnya, untuk kumpulan penjual daging yang tampan di sini termasuk ke dalam bukan himpunan. Selanjutnya, untuk kumpulan sayur berwarna ungu, dia termasuk ke dalam himpunan. Berikutnya, untuk kumpulan sayuran yang enak itu masuk ke dalam bukan himpunan. Dan yang terakhir yaitu kumpulan buah yang enak, di sini dia termasuk ke dalam bukan himpunan. Nah, anak-anak, jika kalian cermati di situ, ternyata yang masuk ke dalam himpunan itu dia memiliki kesamaan atau mempunyai ciri khusus. Kita lihat dari gambar yang pertama tadi, yaitu kumpulan buah berwarna kuning. Jadi di sini untuk kumpulannya itu memiliki ciri yang jelas, yaitu buah yang berwarna kuning. Jadi di situ ada pisang, ada buah lemon, dan ada nanas. Selanjutnya untuk gambar yang berikutnya dalam himpunan tadi adalah kumpulan sayuran berwarna ungu. Di situ terlihat bahwa ada ubi ungu, kemudian ada terong ungu dan sayur kale ungu. Jadi di sini definisinya itu terlihat secara jelas. Sedangkan kelompok yang bukan himpunan tadi ada penjual daging yang tampan, kemudian kumpulan sayuran yang enak, dan kumpulan buah yang enak. Di sini anak-anak, untuk ciri dari bukan himpunan itu adalah terdapat kata sifat. Nah, untuk gambar yang pertama di dalam bukan himpunan tadi adalah penjual
daging yang tampan. Nah, kata sifatnya di sini adalah tampan. Kita tahu bahwa tampan itu bersifat subjektif. Misalkan ada seseorang bernama Ahmad. Menurut si A, Ahmad itu tampan, tapi menurut temannya yaitu si B, Ahmad itu tidak tampan. Nah, anak-anak, jadi untuk tampan itu sifatnya adalah subjektif. Begitu juga dengan kata enak pada sayuran yang enak dan buah yang enak. Itu juga bersifat subjektif. Karena apa? Karena sayuran yang enak menurut seorang, misalnya si A, itu belum tentu enak menurut seorang yang lain yaitu si B. Begitu juga untuk buah. Buah juga enak itu bersifat subjektif. Jadi kalau misalkan nanti kalian diminta untuk menentukan suatu himpunan atau bukan himpunan, kalian lihat terlebih dahulu di situ ada kata sifatnya atau tidak. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi tentang himpunan, yaitu apa itu himpunan? Jadi himpunan adalah kumpulan dari objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi definisinya tadi jelas ya anak-anak, seperti yang pada contoh pertama tadi. Untuk yang himpunan, yang termasuk himpunan adalah kumpulan buah yang berwarna kuning. Di situ jelas definisinya bahwa yang diminta adalah buah yang berwarna kuning. Kemudian gambar yang kedua tadi adalah kumpulan sayuran yang berwarna ungu. Jadi definisinya jelas di situ, yang diminta adalah khusus sayuran yang berwarna ungu. Nah, berikutnya akan Ustazah berikan contoh-contoh lain, yaitu yang pertama kumpulan makanan lezat, yang kedua kumpulan hewan lucu, kumpulan pohon tinggi, dan kumpulan wahana bermain yang menyenangkan. Nantinya ini kita akan tentukan termasuk dalam himpunan atau bukan himpunan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kumpulan makanan lezat. Nah, coba di sini kalian amati dengan baik. Ada kata sifat yang terdapat dalam kumpulan yang pertama ini, kumpulan makanan lezat. Kata sifatnya adalah kata lezat. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa lezat atau enak itu bersifat subjektif. Jadi di sini jelas bahwa kumpulan makanan lezat bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan hewan lucu. Anak-anak, di sini jika kalian cermati, kalian akan menemukan kata sifat. Sifatnya adalah lucu. Nah, lucu juga termasuk ke dalam sifat yang subjektif. Jadi di sini kumpulan hewan lucu bukan himpunan. Kemudian yang ketiga adalah kumpulan pohon tinggi. Nah, di sini untuk pohon tinggi, jika diberi ukuran misalkan tingginya, kumpulan pohon tinggi yang tingginya 3 meter misalkan, itu nanti dia akan termasuk himpunan karena dia terdefinisi dengan jelas. Tapi untuk yang di sini hanya kumpulan pohon tinggi saja, tidak ada ukuran tingginya itu berapa. Jadi di sini tinggi itu termasuk kata sifat ya. Sehingga untuk kumpulan pohon tinggi dia bukan himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas yang diminta tingginya berapa meter atau berapa sentimeter. Selanjutnya yang keempat, kumpulan wahana bermain yang menyenangkan. Nah, menyenangkan di sini juga termasuk kata sifat anak-anak. Karena apa? Jika kalian ketahui bahwa wahana bermain yang menyenangkan itu ada bermacam-macam ya. Jadi menurut seseorang, misalkan si A, wahana bermain komedi putar misalkan itu menyenangkan buat si A. Tapi
belum tentu wahana bermain komedi putar itu menyenangkan untuk si B. Jadi di sini menyenangkan juga bersifat subjektif, sehingga di sini untuk kumpulan wahana bermain yang menyenangkan juga bukan himpunan. Jadi anak-anak bisa kalian ingat-ingat bahwa kumpulan yang bukan himpunan itu yang ada kata sifatnya. Selanjutnya, untuk contoh yang lain, yang pertama ada kumpulan bilangan bulat positif, kemudian kumpulan nama hari dalam seminggu, kumpulan nama bulan dalam setahun, dan kumpulan bilangan prima. Nah, ini nanti akan kita kelompokkan dia termasuk himpunan atau bukan himpunan. Dimulai dari yang pertama, yaitu kumpulan bilangan bulat positif. Nah, ini sudah ada kaitannya dengan matematika. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi anak-anak di sini definisinya jelas, dia tidak ada kata sifat di sini. Kumpulan bilangan bulat positif itu dimulai dari 1. Jadi jawabannya sudah ada dengan jelas terdefinisi di situ, sehingga untuk kumpulan bilangan bulat positif di sini dia termasuk ke dalam himpunan. Kemudian yang kedua, untuk kumpulan nama hari dalam seminggu. Nah, di sini juga sudah jelas. Nama hari dalam seminggu itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad atau Minggu. Sehingga di sini karena definisinya sudah jelas, yaitu tadi nama hari dalam seminggu, sehingga untuk kumpulan nama hari dalam seminggu dia termasuk dalam himpunan. Kemudian yang ketiga, yaitu kumpulan nama bulan dalam setahun. Anak-anak di sini juga terlihat dengan jelas definisi dari kumpulan tersebut, yaitu nama bulan dalam setahun. Apa saja nama bulan dalam setahun? Yaitu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November serta Desember. Jadi di sini untuk kumpulan nama bulan dalam setahun dia termasuk ke dalam himpunan. Dan yang terakhir yaitu kumpulan bilangan prima. Di sini definisi dari kumpulannya terlihat dengan jelas, yaitu tentang bilangan prima. Bilangan prima ada berapa saja? Bisa dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sehingga di sini untuk kumpulan bilangan prima itu juga termasuk ke dalam himpunan. Nah, anak-anak coba kalian cermati dari kumpulan keempat ini, dari kumpulan bilangan bulat positif, kumpulan nama hari dalam seminggu, kemudian kumpulan nama bulan dalam setahun, serta kumpulan bilangan prima. Keempat kumpulan tersebut tidak ada yang menyatakan kata sifat, ya. Kalau untuk kumpulan yang pertama tadi semuanya ada kata sifatnya. Sedangkan untuk kumpulan yang jenis kedua ini dia tidak ada kata sifatnya, sehingga termasuk ke dalam himpunan. Itu ciri dasar yang bisa kalian gunakan untuk membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah hari ini tentang konsep dari himpunan. Semoga penjelasan dari Ustazah bisa kalian pahami dengan baik dan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.